Hujan badai menghantam kawasan kota lama Semarang dengan beringas sore itu. Angin kencang menerbangkan terpal-terpal proyek, menyapu genangan air berlumpur di sela-sela paving blok bersejarah peninggalan kolonial. Di tengah cuaca yang mengamuk, perancah besi atau scaffolding di sayap barat gedung tua yang sedang direstorasi itu tiba-tiba berderit ngeri. Sebuah pilar kayu penyangga sementara meleset dari dudukannya. Dalam hitungan detik, tumpukan material bata merah dan semen tumpah ruah ke bawah, menghantam tanah dengan suara dentuman yang memekakkan telinga. Naina, yang sedang berdiri memegang payung dan papan jalan berisi laporan material, membeku di tempatnya. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Material itu jatuh hanya beberapa jengkal dari tempatnya berpijak. Napasnya tercekat, tubuhnya bergetar hebat di bawah guyuran hujan yang mulai merembes menembus jas hujan tipisnya. Belum sempat Naina menenangkan diri, suara lengkingan tajam membelah suara hujan. Valerie, sang manajer proyek, melangkah keluar dari tenda pengawas dengan sepatu bot mahalnya yang menginjak lumpur dengan penuh amarah. Wanita berwajah tirus dengan riasan waterproof yang sempurna itu menunjuk langsung ke arah Naina. "Naina, apa yang kau lakukan?" bentak Valerie, suaranya mengalahkan gemuruh petir. "Kau yang bertugas mengecek stabilitas pilar barat hari ini. Kau mau menghancurkan proyek miliaran ini. Kalau sampai struktur aslinya retak, kau harus menggantinya dengan nyawamu. Kau dipecat hari ini juga." Naina menelan ludah, air mata kepanikan mulai bercampur dengan titik-titik hujan di pipi kuning langsatnya. "Mbak Valerie, sumpah demi Allah, saya sudah mengeceknya sesuai prosedur. Semuanya stabil 1 jam yang lalu, ini murni karena angin badai." "Alasan? Dasar pegawai baru tidak berguna," potong Valerie kejam. "Tulis, absen kota, kamu di komentar, karena kisah ini berawal dari Semarang dan mungkin mirip dengan yang pernah kamu alami." Tepat saat Valerie hendak melontarkan makian berikutnya, sebuah sosok tegap melangkah menembus tirai hujan. Pria itu tidak memakai payung. Jaket lapangan berwarna navy yang ia kenakan sudah basah kuyup, menempel pada tubuhnya yang bidang. Kulit sawo matangnya mengkilap tertimpa air hujan, sementara sorot mata tajamnya yang dilindungi helm proyek menatap langsung ke arah Valerie. Itu Baskara, sang drafter rendahan sekaligus pengawas lapangan yang selalu menjadi sasaran caci maki di kantor. Baskara berjalan melewati Naina tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia berdiri tepat di depan runtuhan bata merah dan semen yang berserakan di tanah berlumpur, lalu menunduk menatap Valerie. "Ini kesalahan saya, Bu Valerie," suara bariton Baskara menggema, berat, tenang, dan sangat maskulin. Tak ada sedikit pun nada getar dalam suaranya. "Saya yang memindahkan klem pengunci di pilar itu 15 menit yang lalu untuk mengukur ulang elevasi lantai. Naina tidak ada hubungannya dengan kejadian ini." Naina membelalakkan matanya. Ia menatap punggung lebar Baskara dengan rasa tak percaya. Ia tahu persis Baskara sejak tadi berada di sayap timur, menyelesaikan pengecoran. Pria ini berbohong. Ia sengaja mengorbankan dirinya sendiri, menumbalkan harga dirinya, hanya agar Naina tidak kehilangan pekerjaan yang sangat dibutuhkan keluarganya. Valerie menyeringai sinis. Matanya memindai Baskara dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan yang luar biasa pekat. "Oh, jadi kau pelakunya, Baskara?" desis Valerie, melangkah maju hingga jarak mereka hanya tersisa 1/2 meter. Anak dari seorang koruptor memang tidak pernah bisa bekerja dengan becus. "Ayahmu menghancurkan keuangan perusahaanku di masa lalu,
dan sekarang kau mau menghancurkan proyekku? Rahang Baskara mengeras. Buku-buku jarinya memutih di balik sarung tangan proyek yang kotor. Hinaan tentang almarhum ayahnya selalu menjadi luka yang menganga, namun ia telah melatih dirinya untuk menelan darahnya sendiri dalam diam. Ia tak menjawab, hanya menundukkan kepalanya, membiarkan hujan menderaskan kedinginan di tubuhnya. Karena kau yang merusaknya, kau yang harus membersihkannya. Sekarang, titah Valerie mutlak. Singkirkan semua bata dan adukan semen itu dari area pilar. Pakai tangan kosong. Jangan berani menggunakan alat berat atau meminta bantuan kuli lain. Kalau tumbukan itu belum bersih sebelum matahari terbenam, hutang ayahmu akan kutagih ke pengadilan besok pagi. Valerie berbalik dengan angkuh, masuk kembali ke dalam tenda pengawas yang hangat. Naina terkesiap. Angin badai sedang bertiup kencang, dan suhu udara sangat dingin. Memindahkan material seberat itu dengan tangan kosong adalah sebuah penyiksaan fisik. Gadis berhijab coklat itu buru-buru memayungi Baskara yang sudah berlutut di atas lumpur tebal, mulai memunguti bata merah satu persatu dengan tangan kosong. Mas Baskara, kenapa Mas berbohong? Isak Naina pelan, ikut berjongkok di samping pria itu. Mas ada di sayap timur tadi. Biar saya yang jelaskan ke Mbak Valerie, saya tidak mau Mas dihukum karena saya. Baskara tidak menghentikan gerakannya. Ia memungut bata-bata itu dengan ritme yang konstan, tak memedulikan lumpur yang mengotori wajah tampannya. Gajimu lebih dibutuhkan ibumu untuk beli obat, Naina, jawab Baskara singkat, suaranya nyaris tenggelam oleh derai hujan. Naina tertegun. Dari mana pria pendiam ini tahu tentang ibunya yang sakit? Ia tak pernah menceritakannya pada siapapun di kantor. Gadis itu meletakkan payungnya di tanah, membiarkan tubuhnya ikut diguyur hujan, lalu mulai mengulurkan tangan untuk membantu memungut bata. Kalau begitu, kita bersihkan sama-sama, Mas. Namun, belum sempat jari Naina menyentuh bata yang kotor, tangan besar Baskara menghentikannya. Pria itu melepas jaket lapangannya yang tebal, lalu dengan gerakan yang sangat hati-hati agar lumpur di tangannya tidak mengenai pakaian Naina, ia menyampirkan jaket kebesaran itu ke bahu Naina. Menyingkir dari sini. Kau menghalangi pekerjaanku, ucap Baskara dingin, menutupi kepeduliannya dengan nada suara yang datar. Ia berdiri, membelakangi Naina, dan melanjutkan hukuman fisiknya dalam kesunyian yang memilukan. Naina mematung. Jaket basah itu terasa hangat di tubuhnya, menyimpan aroma mask dan keringat pekerja keras yang menggetarkan hatinya. Ia menatap punggung Baskara yang rela dihancurkan harga dirinya demi melindunginya. Pria ini tak pernah menyatakan cinta, tak pernah merayu dengan kata-kata manis, namun tindakan kecilnya barusan telah meruntuhkan seluruh pertahanan hati Naina. Keesokan paginya, sinar matahari Semarang terasa menyengat, kontras dengan badai yang mengamuk semalam. Ruang kantor firma arsitektur Megantara di lantai 5 sebuah gedung perkantoran di Jalan Pemuda itu sibuk seperti biasa. Di tengah ruangan, sebuah maket raksasa dari proyek revitalisasi kota lama berdiri megah. Valerie berdiri di depan maket tersebut, dikelilingi oleh para direktur dan perwakilan dari kementerian. Ia mengenakan dres selutut berwarna burgundi yang sangat elegan, menjelaskan setiap detail ukiran dan tata letak bangunan dengan penuh percaya diri. Desain ini saya rancang khusus dengan mempertahankan fasad asli bangunan peninggalan Belanda, namun memberikan sentuhan modern di bagian interior dan lanskapnya, jelas Valerie sambil tersenyum manis, menerima rentetan pujian dari para petinggi. Di sudut ruangan yang paling gelap, di balik tumpukan kertas blueprint dan layar komputer yang menyala,
Baskara duduk dalam diam. Lengan kemejanya digulung hingga siku, menampilkan memar kebiruan dan goresan luka akibat memindahkan bata dengan tangan kosong semalam. Ia mendengar setiap kata yang diucapkan Valerie. Desain itu, tata letak itu, rasio presisi pada fasad bangunan itu, semuanya adalah hasil begadang Baskara selama berbulan-bulan. Valerie merampas file desainnya dari komputer, menghapus nama Baskara, dan mempresentasikan karya itu seolah-olah miliknya. Dan Baskara tidak bisa melakukan apa-apa. Ayahnya, yang dulu merupakan mitra bisnis ayah Valerie, dijebak dalam kasus penggelapan dana. Sang ayah meninggal karena serangan jantung di tengah persidangan, meninggalkan hutang miliaran rupiah yang kini dijadikan cambuk oleh Valerie untuk memperbudak Baskara. Naina melangkah masuk ke ruang kerja dengan membawa secangkir kopi hitam. Ia berjalan melewati kerumunan Valerie, matanya langsung tertuju pada sudut ruangan tempat Baskara berada. Hati gadis itu berdesir milu melihat memar di lengan pria itu. Naina meletakkan cangkir kopi hitam itu perlahan di atas meja Baskara, tepat di sebelah tetikusnya. Di bawah cangkir itu, Naina menyelipkan selembar plester luka dan sebuah plester pereda nyeri otot. Kopi hitam tanpa gula. Seperti biasa, bisik Naina lembut, berusaha tersenyum meski matanya menyiratkan keperihan. Baskara menghentikan ketikannya. Ia menatap kopi itu, lalu menatap plester di bawahnya. Rahangnya yang tegas sedikit mengendur. Pemuda itu mendongak, mempertemukan sepasang mata elangnya dengan mata teduh Naina. Untuk sepersekian detik, ada sebuah komunikasi tanpa suara di antara mereka. Sebuah ungkapan terima kasih yang terlalu berat untuk diucapkan oleh bibir Baskara. Terima kasih, gumam Baskara parau, kembali menatap layar komputernya. Naina mengangguk kecil, lalu kembali ke meja kerjanya. Hari itu, tenggat waktu penyusunan rencana anggaran biaya, RAB, interior mencekik leher Naina. Pikirannya bercabang. Tadi pagi, ibunya kembali menelepon sambil menangis karena pihak bank mulai mengirimkan surat peringatan penyitaan rumah peninggalan ayahnya. Naina harus menyelesaikan pekerjaan ini untuk mendapatkan bonus akhir bulan, atau keluarganya akan berakhir di jalanan. Jam di dinding menunjukkan pukul 8 malam. Seluruh karyawan sudah pulang, termasuk Valerie yang pergi makan malam dengan para pejabat kementerian. Hanya tersisa Naina yang masih menatap layar komputernya dengan mata merah dan berkaca-kaca. Tiba-tiba, layar laptop Naina berkedip hebat. Bunyi dengungan keras terdengar dari kipas pendinginnya, sebelum akhirnya layar itu berubah menjadi biru total, blue screen of death. Naina membeku. Jari-jarinya gemetar di atas keyboard. File RAB ratusan halaman yang belum ia simpan di peladan awan, hilang begitu saja. Ya Allah, tidak, tolong jangan sekarang, rintih Naina panik. Ia menekan tombol daya berkali-kali, namun laptop tuanya tak merespons. Tangis yang sejak pagi ia tahan akhirnya pecah. Beban hidupnya terasa terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Dengan bahu bergetar hebat, Naina berlari kecil menuju musala kantor di ujung lorong. Ia mengambil air wudhu, mengenakan mukena, dan menumpahkan seluruh keputusasaannya di atas sajadah. Ia menangis terseduh-seduh, memohon keajaiban pada Sang Pencipta, memohon agar ia diberi kekuatan untuk tidak menyerah pada kerasnya takdir. Hampir 30 menit Naina berada di musala, mencari ketenangan. Ketika ia kembali ke ruang kerjanya dengan mata sembab, langkahnya terhenti secara mendadak. Di atas meja kerjanya, laptop tuanya sudah menyala kembali.
Layarnya menampilkan spreadsheet RAB interior yang tidak hanya utuh kembali, tetapi sel-sel yang kosong telah terisi dengan kalkulasi yang sangat presisi dan sempurna. Tata letaknya dirapikan, bahkan ada beberapa catatan kecil tambahan untuk efisiensi biaya. Pekerjaan yang harusnya memakan waktu 2 hari, selesai dalam hitungan menit. Di sebelah laptop tersebut, tergeletak sebuah flash disk baru, dan secangkir wedang jahe panas yang asapnya mengepul manis, membawa aroma rempah khas Semarang yang menenangkan. Naina menutupi mulutnya dengan kedua tangan, air mata haru kembali menetes. Ia menoleh ke sudut ruangan. Baskara duduk di kursi kerjanya, menyandarkan kepalanya ke belakang dengan mata terpejam. Napasnya teratur, terlihat sangat kelelahan hingga tertidur di posisinya. Tangan kanannya yang memar menjuntai ke bawah. Naina melangkah pelan mendekati meja Baskara. Ia menyadari, saat ia menangis mengadu pada Tuhannya di musala, pria pendiam ini bertindak sebagai tangan perpanjangan Tuhan untuk menyelamatkannya. Tidak ada kata-kata manis, tidak ada janji-janji heroik. Baskara memperbaiki laptopnya yang rusak, menyelesaikan pekerjaannya, dan menyeduhkan wedang jahe di malam yang dingin ini, lalu tertidur tanpa menuntut sepotong pun ucapan terima kasih. Gadis berhijab itu mengambil selimut kecil dari lokernya, lalu menyelimutkannya dengan sangat hati-hati ke tubuh Baskara. Di dalam keremangan ruang kantor itu, Naina berbisik pelan. Kau tak pernah mengatakan apa-apa, Mas. Tapi caramu menjagaku, membuatku tak bisa lagi berpaling. Namun, di balik dinding kaca buram ruang manajer, bayangan seseorang berdiri mematung. Valerie, yang ternyata kembali ke kantor untuk mengambil barangnya yang tertinggal, melihat semua adegan itu. Rahang wanita elegan itu mengeras, matanya berkilat penuh kebencian dan rasa dengki. Ia mencengkeram gagang tas mahalnya kuat-kuat. Beraninya seorang desainer ingusan mendekati aset pribadiku, desis Valerie mematikan. Akan kupastikan gadis berhijab itu keluar dari perusahaan ini dengan rasa malu yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Cahaya matahari pagi memantul dari kaca-kaca besar gedung perkantoran, menyorot langsung ke meja oval kayu jati di ruang pertemuan utama firma arsitektur Megantara. Jendela ruangan itu menyuguhkan pemandangan siluet Lawang Sewu yang berdiri kokoh di kejauhan. Namun, keindahan tata kota Semarang pagi itu tak mampu menembus ketegangan yang mencekik udara di dalam ruangan. Valerie duduk di kursi utama dengan postur angkuh, memutar pena emas di sela jari-jari lentiknya yang berhiaskan kuku akrilik. Di hadapannya, duduk dua perwakilan investor dari Jakarta dan direktur keuangan firma. Naina berdiri di ujung meja, memegang tablet berisi salinan rencana anggaran biaya, RAB, interior yang semalam diselesaikan dengan bantuan rahasia Baskara. Bapak-bapak sekalian, saya harus memohon maaf atas ketidaknyamanan pagi ini. Valerie memulai bicara, suaranya diatur sedemikian rupa agar terdengar penuh penyesalan yang dibuat-buat. Matanya melirik tajam ke arah Naina. Tadi malam, saya melakukan pengecekan ulang terhadap draft RAB interior yang disusun oleh desainer junior kita, Saudari Naina. Dan saya menemukan sebuah manipulasi angka yang sangat memalukan. Naina terkesiap. Jantungnya berdegup kencang. Manipulasi? Angka-angka itu sudah sangat presisi dan menghemat anggaran hingga 20%. Valerie menekan tombol proyektor. Layar raksasa menampilkan sebuah tabel anggaran pengadaan marmer impor dan material kayu jati. Angka-angka di sana telah diubah, digelembungkan hingga 3 kali lipat dari harga pasar yang wajar. Itu bukan file yang ada di laptop Naina semalam.
Markup sebesar 400 juta rupiah, desis Valerie, menggelengkan kepalanya dramatis. Ia berdiri, berjalan perlahan mendekati Naina dengan tatapan mengintimidasi. Naina, aku tahu ibumu sedang sakit parah. Aku juga tahu rumah peninggalan ayahmu sedang diambang penyitaan bank. Tapi menggunakan proyek vital perusahaan untuk mencuri dana demi melunasi hutang pribadimu, itu adalah tindakan kriminal yang menjijikan. Bisik-bisik kecewa langsung terdengar dari perwakilan investor. Direktur keuangan menatap Naina dengan pandangan menghakimi. Kemiskinan lagi-lagi dijadikan senjata paling mematikan untuk membunuh karakter seseorang tanpa perlu pembuktian panjang. Di sudut ruangan, Baskara berdiri mematung di dekat mesin fotokopi, bertugas sebagai staf pesuruh untuk menyiapkan dokumen. Rahang pria berkulit sawo matang itu mengeras. Kilat matanya menajam. Ia tahu persis Valerie telah meretas peladen internal pagi ini untuk menukar file milik Naina dengan draft palsu. Wanita itu sedang melakukan pembunuhan karakter di depan publik. Naina menunduk sejenak, menarik napas panjang. Jemarinya yang bergetar mencengkeram ujung tabletnya. Air mata penghinaan mendesak pelupuk matanya, namun ia menolak untuk membiarkannya jatuh. Gadis berhijab bumi itu mengangkat wajahnya, menatap lurus ke dalam mata Valerie. Tak ada ketakutan, tak ada kepanikan. Yang ada hanyalah keanggunan seorang wanita yang tahu persis nilai harga dirinya. Mbak Valerie, suara Naina mengalun tenang, membelah bisik-bisik sinis di ruangan itu. Intonasinya tidak meninggi, namun ketegasannya membuat para investor refleks menghentikan gumaman mereka. Kemiskinan keluarga saya adalah sebuah ujian dari Tuhan, bukan sebuah cacat moral yang memberi Anda hak untuk menuduh saya sebagai pencuri. Naina meletakkan tabletnya di atas meja, lalu mengetuk layar beberapa kali. File yang Anda tampilkan di layar proyektor itu memiliki waktu modifikasi terakhir pada pukul 7 pagi ini. Sedangkan saya baru tiba di kantor pukul 7:30. Jika bapak-bapak investor berkenan. Naina menatap para pria berjas di seberangnya. Saya memiliki salinan fisik yang saya cetak semalam pada pukul 9, lengkap dengan stempel waktu dari mesin pencetak kantor. Mendengar itu, wajah elegan Valerie seketika menegang. Ia tak menyangka Naina akan mencetak salinan fisiknya di tengah malam. Tepat pada detik yang menegangkan itu, Baskara melangkah maju dari sudut ruangan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pria bertubuh tegap itu meletakkan sebuah map kulit berwarna biru di atas meja, tepat di hadapan perwakilan investor. Salinan fisik RAB yang asli, Tuan, ucap Baskara dengan suara baritonnya yang berat dan datar. Dan sebagai tambahan, saya melampirkan perbandingan harga pasar material dari 3 penyuplai terbesar di Jawa Tengah. Desain interior yang disusun oleh Naina menghemat anggaran Anda sebesar 22% dari pagu awal, tanpa mengurangi kualitas struktur sedikitpun. Investor itu membuka map tersebut. Mata mereka membulat kagum melihat rincian yang begitu detail, efisien, dan sangat masuk akal. Ini brilian, gumam salah satu investor. Markup yang tadi di layar pasti sebuah kesalahan teknis. Graf fisik ini membuktikan efisiensi yang luar biasa. Kerja bagus, Nona Naina. Naina menghela napas lega, menundukkan kepalanya dengan sopan. Terima kasih, Bapak. Valerie mematung. Wajahnya memerah pada menahan amarah dan rasa malu yang membakar ubun-ubunnya. Rencananya untuk mempermalukan Naina dan menendangnya keluar dari perusahaan gagal total karena sebuah hard copy dan intervensi berdarah dingin dari Baskara.
Valerie mencengkeram tepi meja hingga buku-buku jarinya memutih. Matanya menatap Bhaskara dengan kilat kebencian yang menyala-nyala. Rapat selesai. Terima kasih atas waktunya, ucap Valerie dengan nada dingin yang dipaksakan. Setelah para investor dan direktur meninggalkan ruangan, Valerie membanting pintu ruang pertemuan hingga berdebam keras. Ia berbalik menatap Naina yang sedang mengemasi dokumennya. Kau pikir kau menang, anak baru, desis Valerie mematikan. Wanita itu berjalan mendekat, menyilangkan tangannya. Bhaskara mungkin bisa menyelamatkanmu dengan draft bodoh itu. Tapi mari kita lihat seberapa jauh kau bisa bertahan. Valerie mengambil sebuah map merah dari laci meja utama dan melemparkannya ke dada Naina. Proyek revitalisasi Gedung Marba di Kota Lama. Fasad utamanya mengalami pelapukan parah dan butuh pengukuran ulang secara manual lapis demi lapis untuk menentukan titik penyangga baja. Kau yang akan melakukannya siang ini. Sendirian. Naina terkesiap melihat instruksi di dalam map tersebut. Mbak Valerie, itu area zona merah. Strukturnya tidak stabil dan rawan runtuh. Pengukuran manual di sana membutuhkan setidaknya 1 tim surveyor lengkap dengan alat pengaman berat. Kau seorang desainer yang suka efisiensi, bukan? Lakukan dengan efisien, potong Valerie kejam, senyum miringnya mengembang penuh kepuasan. Atau kau bisa menyerahkan surat pengunduran dirimu sekarang juga, dan biarkan ibumu diusir dari rumahnya besok pagi. Naina menelan ludah. Ia memeluk map merah itu erat-erat. Tak ada jalan mundur. Gadis itu mengangguk pelan, berbalik meninggalkan ruangan tanpa memberikan Valerie kepuasan melihatnya menangis. Di sudut ruangan, Bhaskara yang sedang merapikan cangkir kopi para investor menghentikan gerakannya. Ia menatap pintu yang baru saja tertutup dengan rahang mengeras. Zona merah Gedung Marba bukanlah tempat untuk seorang wanita sendirian. Itu adalah jebakan maut. Matahari sore menyisakan siluet jingga di balik atap-atap memudar kawasan Kota Lama Semarang. Bau tanah basah dan lumut tua menguar kuat dari dinding-dinding bata yang telah berdiri lebih dari seabad. Di dalam sayap timur Gedung Marba yang setengah runtuh, udara terasa pengap oleh debu material. Papan-papan peringatan berwarna kuning hitam melintang di berbagai sudut, menandakan betapa rapuhnya struktur bangunan tersebut. Naina mengenakan helm proyek putih dan rompi reflektor kebesaran. Ia berdiri di atas pijakan perancah besi di lantai 2, tangannya yang gemetar memegang meteran laser dan sebuah buku catatan. Keringat dingin membasahi pelipis kuning langsatnya di balik hijab. Lantai kayu di bawah kakinya berderit ngeri setiap kali ia memindahkan tumpuan berat badannya. Mengukur elevasi balok penyangga utama di area ini sendirian adalah tugas yang nyaris mustahil. Naina harus memegang prisma target di satu sisi pilar yang rapuh, sementara ia sendiri harus mengoperasikan laser dari sisi yang lain. Ia merentangkan tangannya sekuat tenaga, mencoba menjangkau titik sudut balok kayu jati raksasa yang sudah dimakan rayap. Sedikit lagi. Gumam Naina dengan napas tertahan, menjinjitkan kakinya di tepi perancah yang tidak berpagar. Tiba-tiba, papan kayu yang menjadi pijakan Naina patah dengan suara berderak keras. Naina terpekik. Keseimbangannya hilang. Meteran lasernya terlempar jatuh ke bawah, pecah berkeping-keping menghantam lantai semen. Tubuh gadis itu oleng ke belakang, meluncur menuju celah perancah yang menganga setinggi 4 meter. Namun, sebelum gravitasi menariknya jatuh, sebuah tangan besar dan kokoh mencengkeram pergelangan tangannya dengan kekuatan baja. Hentakan kuat itu menarik tubuh Naina ke depan,
membenturnya pada dada bidang seseorang. Aroma mask, debu semen, dan keringat maskulin langsung memenuhi indera penciumannya. Naina membuka matanya yang terpejam erat, mendapati dirinya berada dalam pelukan perlindungan yang sangat erat. Baskara berdiri di atas balok penopang yang stabil, napasnya memburu menahan beban tubuh Naina sekaligus menahan ketakutan yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Kulit sawo matang pria itu berkilat oleh keringat, matanya menatap tajam ke sekeliling, memastikan tak ada lagi puing yang runtuh. Kau memegang pijakannya di titik mati beban, Naina. Suara bariton Baskara bergetar rendah di dekat telinga gadis itu. Pria itu perlahan melepaskan pelukannya setelah memastikan Naina berdiri seimbang di area yang aman. Ini bukan pekerjaan untuk satu orang. Kau bisa mati di sini. Naina mengatur napasnya yang tersengal. Kakinya masih gemetar hebat. Ia menatap wajah Baskara, menyadari pria ini telah mengikutinya secara diam-diam meninggalkan pekerjaan kantornya. Mas Baskara, kenapa Mas ada di sini? Tanya Naina lirih. Baskara tak menjawab. Pria pendiam itu hanya membungkuk, mengambil ujung pita ukur manual dari tas perkakasnya. Ia berjalan melewati Naina, memanjat balok kayu yang menjorok keluar dengan kelincahan seorang profesional, lalu menempelkan ujung pita ukur itu di titik elevasi tersulit yang sejak tadi tak bisa dijangkau Naina. Tarik ujung satunya. Catat angkanya, perintah Baskara singkat, mengabaikan pertanyaan Naina. Naina tertegun sejenak, lalu segera menarik ujung pita ukur tersebut. Mereka bekerja dalam kesunyian yang magis. Tak ada kata yang terucap, namun gerakan mereka sangat seirama. Baskara mengambil risiko memanjat ke titik-titik berbahaya, membiarkan Naina berada di zona aman untuk mencatat angka. Mata teduh Naina tak bisa lepas dari sosok pria itu. Ia melihat betapa kasarnya telapak tangan Baskara, dipenuhi kapalan dan bekas luka sayat. Pria ini adalah seorang jenius. Desain revitalisasi di kantor adalah bukti nyata dari kecerdasan otaknya. Namun, ia rela menjadi kuli, menjadi pesuruh, dan menjadi tameng bagi orang lain. Mas, panggil Naina saat mereka beristirahat sejenak di sudut ruangan yang aman, duduk di atas tumpukan sak semen yang belum dibuka. Cahaya senja menembus celah jendela tua yang tak berkaca, menyinari separuh wajah mereka. Kenapa Mas bertahan di tempat yang terus-menerus menyiksa Mas? Dengan kemampuan Mas, firma arsitektur manapun di Jakarta pasti berebut mempekerjakan Mas. Baskara menatap lurus ke depan, ke arah debu yang menari di udara. Rahangnya mengeras sejenak. Pria yang biasanya mengunci mulutnya rapat-rapat itu, entah mengapa merasa pertahanannya meleleh di hadapan tatapan tulus gadis berhijab di sampingnya. Terkadang, sangkar besi yang tak terlihat jauh lebih kuat dari jeruji penjara. Naina, ucap Baskara pelan, suaranya syarat akan kepahitan yang telah mengendap bertahun-tahun. Ayahku difitnah menggelapkan dana proyek. Dia meninggal di ruang sidang sebelum vonis dijatuhkan. Keluarga Valerie memiliki seluruh dokumen hutang piutang palsu itu. Jika aku pergi, mereka akan mengeksekusi penyitaan rumah peninggalan ayahku. Rumah itu satu-satunya tempat ibuku yang buta bisa menghabiskan sisa umurnya tanpa merasa asing. Naina menutupi mulutnya dengan tangan. Matanya berkaca-kaca. Ia akhirnya memahami luka yang disembunyikan pria ini di balik sikap dinginnya. Baskara tidak sedang menyerah pada nasib, ia sedang berkorban nyawa untuk melindungi ibunya. Sama seperti Naina yang rela diinjak Valerie demi membiayai pengobatan ibunya. Tanpa sadar, Naina mengulurkan tangannya.
Dengan sangat lembut, ia membersihkan noda debu hitam yang menempel di pipi Baskara menggunakan ujung sapu tangan bersihnya. Sentuhan yang hangat dan penuh kehati-hatian itu membuat Banyu terpaku. Mas tidak harus selalu menjadi perisai untuk semua orang, bisik Naina, matanya mengunci tatapan Baskara. Mas juga berhak dilindungi. Mas berhak untuk dihargai. Dada Baskara bergemuruh hebat. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ada seseorang yang melihat rasa sakitnya bukan sebagai aib, melainkan sebagai sebuah kehormatan. Tiba-tiba, suara derak kayu yang memekakkan telinga terdengar tepat dari atas mereka. Balok penyangga atap yang sudah lapuk tak mampu lagi menahan beban genteng yang basah oleh hujan semalam. Baskara mendongak, matanya melebar. Awas! Tanpa berpikir panjang, Baskara menerjang tubuh Naina, mendekap gadis itu kuat-kuat dan menggulingkannya ke sudut dinding yang lebih tebal. Brak! Sebongkah kayu jati berukuran besar jatuh menghantam lantai tepat di posisi mereka duduk sebelumnya. Serpihan puing beterbangan. Naina memejamkan mata, memeluk dada bidang Baskara. Ia tidak merasakan sakit sedikit pun, namun saat debu perlahan mereda, Naina merasakan tetesan cairan hangat mengenai punggung tangannya. Naina membuka mata dan terpekik ngeri. Bahu kiri jaket Baskara robek, tertembus ujung paku berkarat dari puing kayu yang sempat menyerempet pria itu demi melindungi tubuh Naina. Darah merembes membasahi kain nafi tersebut. Baskara meringis tertahan, namun tangannya masih mendekap Naina dengan protektif. Tepat saat Naina hendak memeriksa luka itu dengan panik, ponsel di saku celana Baskara berdering nyaring, memecah kesunyian pasca runtuhan. Baskara menahan sakit di bahunya, menarik ponselnya dengan tangan kanan. Di layar, tertera nama Pak Haris, mandor proyek sekaligus teman lama almarhum ayahnya. Baskara mengangkat panggilan itu. Ada apa, Pak Haris? Dari seberang sana, suara Pak Haris terdengar sangat panik dan terengah-engah. Baskara. Celaka, Nak. Bu Valerie baru saja menyuruh orang membongkar paksa lokermu di kantor. Dia mengambil buku catatan bersampul kulit merah milik ayahmu. Dia tahu ada rahasia di dalam buku itu. Mata elang Baskara seketika membesar. Buku merah itu. Catatan satu-satunya yang menyimpan kelemahan struktur dari setiap proyek manipulatif keluarga Valerie, sekaligus kunci kebenaran tentang ayahnya. Jika buku itu dihancurkan, maka Baskara akan terbelenggu selamanya. Genggaman tangan Baskara pada ponselnya mengerat hingga buku-buku jarinya memutih. Laporan dari Pak Haris barusan bagai sambaran petir kedua yang menghantamnya di tengah runtuhan gedung Marba. Buku bersampul kulit merah itu bukan sekadar kumpulan kertas usang. Di dalam lembaran-lembarannya, tersimpan perhitungan kalkulus struktur tingkat tinggi warisan ayahnya, bukti matematis yang bisa mematahkan fitnah penggelapan dana di masa lalu, sekaligus memuat kunci krusial penyangga fasad proyek kota lama yang sedang dikerjakan Valerie. Tanpa mempedulikan darah yang terus merembes dari bahu kirinya, Baskara berbalik. Ia memaksakan langkahnya melewati puing-puing kayu jati yang hancur, berniat menerobos hujan badai untuk kembali ke kantor di Jalan Pemuda. Mas Baskara, tunggu. Naina berlari menyusul, meraih lengan kanan pria itu dengan sekuat tenaga. Tubuh Baskara limbung sejenak, wajahnya pucat pasi menahan sakit yang mulai menjalar hingga ke pangkal leher, namun rahangnya tetap terkatup rapat, menolak mengeluarkan rintihan. Lepaskan, Naina. Aku harus mengambil buku itu sekarang sebelum wanita itu menghancurkannya, ucap Baskara dengan napas memburu, matanya memancarkan kepanikan yang sangat jarang ia perlihatkan.
dengan bahu yang terus mengeluarkan darah seperti ini. Mas bisa kehabisan darah sebelum sampai di lobi kantor, seru Naina, suaranya bergetar oleh kecemasan yang amat sangat. Ia melangkah maju, menghalangi jalan pria bertubuh tegap itu. Hujan rintik-rintik yang masuk lewat atap bolong membasahi hijabnya, namun Naina tak peduli. Buku itu satu-satunya sisa kehormatan ayahku. Suara Baskara merendah, syarat akan keputusasaan yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Kalau buku itu hilang, aku tidak akan pernah bisa membersihkan nama keluargaku. Ibuku akan terus hidup dalam bayang-bayang aib. Melihat benteng pertahanan pria pendiam itu runtuh, hati Naina seakan diiris sembilu. Tanpa ragu, gadis berhijab itu melepaskan syal bersih berbahan katun pashmina yang melingkar di lehernya. Ia berjinjit perlahan, lalu dengan gerakan yang sangat lembut namun tegas, ia membebatkan kain itu ke bahu Baskara yang terluka, menekan pusat pendarahannya. Baskara terkesiap. Sentuhan tangan Naina yang hangat di bahunya memberikan sengatan aneh yang meredam denyut nyeri lukanya. Aroma melati yang menguar dari kain pashmina itu menyeruak, menenangkan badai kepanikan di kepalanya. Kehormatan ayah Mas tidak terletak pada sebuah buku catatan tua, tapi pada putra luar biasa yang berdiri di hadapan saya saat ini, bisik Naina lembut, menatap tepat ke manik mata elang Baskara. Seorang ayah yang baik tidak akan pernah menukar nyawa putranya demi sebuah nama baik. Kita akan merebut buku itu kembali, Mas. Saya janji akan membantu Mas. Tapi sekarang, izinkan saya menjahit luka ini dulu. Tolong, jangan menyiksa diri Mas lebih jauh lagi. Ketulusan yang memancar dari mata teduh Naina melumpuhkan sisa-sisa pemberontakan Baskara. Pria yang terbiasa menelan lukanya sendirian itu akhirnya mengangguk pelan, menyerah pada kepedulian tulus yang disodorkan gadis itu. Mereka bergegas menuju sebuah klinik Pratama 24 jam yang berada tak jauh dari kawasan Pasar Johar. Di ruang tindakan bernuansa putih bersih yang sepi, Baskara duduk di tepi ranjang periksa. Ia terpaksa membuka jaket lapangannya dan meloloskan kemeja dari bahu kirinya agar dokter bisa membersihkan dan menjahit luka robek tersebut. Naina berdiri di sudut ruangan, memalingkan wajahnya dengan sopan, menjaga pandangannya. Namun, dari pantulan kaca lemari obat di depannya, Naina tak sengaja melihat punggung dan bahu Baskara. Di balik kulit sawo matang itu, terpampang jelas beberapa garis bekas luka lama, bukti bisu dari kerasnya kehidupan kuli kasar yang harus ia jalani selama bertahun-tahun demi menyambung hidup keluarganya setelah ayahnya difitnah. Air mata Naina menetes tanpa suara, menyadari betapa beratnya beban yang dipikul pria yang selalu diam-diam melindunginya itu. 1 jam kemudian, luka itu telah dijahit dan diperban rapi. Mereka segera memesan taksi daring menuju kantor firma arsitektur Megantara. Suasana gedung perkantoran itu sudah sepi, hanya dijaga oleh beberapa satpam di lobi bawah. Baskara dan Naina setengah berlari menuju ruang loker karyawan di lantai dasar yang temaram. Setibanya di sana, napas Baskara tercekat. Pintu loker besinya telah bengkok, engselnya dirusak secara paksa menggunakan linggis. Barang-barangnya berserakan di lantai, dan buku kulit merah peninggalan ayahnya telah lenyap tak bersisa. Baskara meninju pintu loker yang penyok itu dengan tangan kanannya, menciptakan suara dentuman keras yang menggema di lorong sepi. Emosinya memuncak. Ia telah gagal menjaga satu-satunya harta karun keluarganya. Naina melangkah mendekat, berdiri di samping Baskara. Ia tidak mengucapkan kata-kata penghiburan yang kosong. Gadis itu hanya meletakkan telapak tangannya dengan sangat pelan di punggung Baskara, memberikan kehadiran yang nyata,
sebuah dukungan tanpa syarat di titik terendahnya. Tepat pada detik yang menyesakan itu, layar ponsel di saku Bhaskara menyala, menampilkan sebuah pesan masuk dari nomor Valerie. Catatan ayahmu ini ternyata penuh dengan teka-teki, Bhaskara. Temui aku di ruanganku besok pagi jam 7 tepat. Atau aku akan mengirimkan buku ini ke tempat pendaur ulangan kertas, dan salinan hutang ayahmu akan meluncur ke meja pengadilan. Mata Bhaskara menyipit membaca pesan ancaman tersebut. Kilat keputusasaan yang tadi sempat muncul, kini berganti menjadi sorot mata setajam pedang yang baru saja diasah. Rahangnya mengeras. Valerie telah membangunkan sisi paling berbahaya dari seorang arsitek jenius yang tak lagi memiliki rasa takut untuk kehilangan. Pagi harinya, sinar matahari menembus kaca besar ruang manajer di lantai 5. Ruangan itu didesain dengan interior super mewah, penuh dengan furnitur impor yang sangat kontras dengan pemandangan permukiman padat Semarang di bawah sana. Valerie duduk menyilangkan kakinya di kursi kulit ergonomis, membolak-balik halaman buku bersampul kulit merah dengan wajah frustrasi. Buku itu dipenuhi dengan rumus kalkulus struktur tingkat lanjut, coretan tangan, dan simbol-simbol arsitektur rumit yang tak mampu dicerna oleh otak Valerie. Meskipun ia memiliki gelar master dari luar negeri, ia tahu ia tak memiliki insting jenius seperti ayah Bhaskara atau Bhaskara sendiri. Pintu kaca terbuka. Bhaskara melangkah masuk dengan tenang. Bahu kirinya sedikit kaku di balik kemeja flanelnya, namun postur berdirinya memancarkan intimidasi yang membuat Valerie secara refleks menegakkan duduknya. "Kembalikan buku ayahku," ucap Bhaskara dingin, tanpa basa-basi. Valerie tertawa sinis, melempar buku itu ke atas meja kerjanya, menempatkannya tepat di luar jangkauan Bhaskara. "Buku ini adalah jaminanmu sekarang, Bhaskara." Tuan Dananjaya, investor mega proyek dari Jakarta, memajukan jadwal kedatangannya. Dia akan tiba di Semarang besok pagi untuk melihat presentasi 3D interaktif dan finalisasi kalkulasi struktur kota lama. Valerie berdiri, mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap Bhaskara dengan kelicikan yang sempurna. "Aku tahu ada yang kurang dalam rancanganku." Fasad barat itu terlalu rapuh untuk menahan beban atap baja ringan, dan tulisan cakar ayam di buku ayahmu ini memuat solusinya. "Jadi, inilah kesepakatan kita. Kau akan merampungkan seluruh desain 3D dan kalkulasi akhirnya malam ini juga. Setelah itu, kau harus menandatangani non-disclosure agreement yang menyatakan bahwa seluruh hak cipta proyek ini adalah milikku 100%. Dan jika aku menolak," tantang Bhaskara, matanya menatap tajam bak elang yang mengunci mangsanya, "maka aku akan membakar buku ini di depan matamu besok pagi," ancam Valerie dengan senyum kemenangan. "Kau tak akan pernah bisa membuktikan ayahmu tidak bersalah, dan ibumu akan diusir dari rumahnya minggu depan." Bhaskara terdiam. Otak jeniusnya memproses setiap variabel dengan kecepatan kilat. Ia menatap buku merah itu sejenak, lalu menatap Valerie dengan ketenangan yang mematikan. "Siapkan dokumen NDA-nya. Aku akan menyelesaikan desainmu malam ini." Valerie tersenyum puas, merasa dirinya telah memegang kendali penuh atas takdir pemuda itu. Namun, percakapan rahasia itu tak sepenuhnya tertutup. Naina, yang baru saja hendak mengantarkan draft revisi ke meja sekretaris di luar ruangan Valerie, tak sengaja mendengar ancaman tersebut. Hatinya mendidih. Ia tak bisa lagi diam melihat ketidakadilan yang merajalela di depan matanya. Saat Valerie keluar dari ruangannya beberapa menit kemudian untuk pergi ke lobi, wanita arogan itu berpapasan dengan Naina di lorong sepi.
Valerie menghentikan langkahnya, menatap Naina dari ujung sepatu hingga ujung hijab dengan pandangan merendahkan. "Kenapa kau menatapku seperti itu, anak baru?" sindir Valerie, melipat tangannya di dada. "Berhenti mencari muka pada kuli rendahan seperti Baskara. Kalian berdua itu sama saja. Sama-sama lahir dari kasta bawah yang hanya bisa bermimpi. Jangan harap kau bisa naik jabatan di perusahaanku dengan mengandalkan belas kasihan." Naina tak menundukkan pandangannya sedikit pun. Ia berdiri tegak, membalas tatapan Valerie dengan ketenangan yang luar biasa elegan. Gadis berhijab bumi itu menyunggingkan senyum tipis, senyum yang sama sekali tak memancarkan rasa takut, melainkan rasa iba yang amat dalam. Kasta yang sebenarnya tidak pernah diukur dari jabatan atau seberapa mahal merek tas yang Mbak Valerie pakai, ucap Naina lembut, namun setiap kata-katanya mengiris tajam tepat di ego sang manajer. Kasta sejati diukur dari seberapa jujur kita berkarya. Sebuah mahkota yang dicuri dari kepala orang lain tidak akan pernah pas dipakai, Mbak. Ia hanya akan membuat pemakainya terlihat konyol dan menyedihkan saat badai kebenaran akhirnya datang meniupnya. Wajah elegan Valerie seketika memerah padam. Urat-urat di lehernya menonjol. Ia tak menyangka desainer junior yang miskin dan banyak hutang ini berani menampar harga dirinya dengan kata-kata yang begitu menohok. "Beraninya kau menceramahiku," desis Valerie, mengangkat tangannya hendak menampar Naina. Namun, sebelum tangan Valerie sempat mendarat, sebuah map tebal disodorkan tepat di antara mereka oleh tangan yang kokoh. Baskara berdiri di samping Naina, menyodorkan draft kosong dengan tatapan membekukan darah. "Saya rasa Mbak Valerie sangat sibuk hari ini untuk menyiapkan presentasi besok," potong Baskara dengan nada suara bariton yang datar namun sangat mengintimidasi. Ia menoleh pada Naina. "Mari, Naina. Kita punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan." Valerie mendengus kasar, menarik tangannya kembali dan berjalan pergi dengan hentakan hak tinggi yang dipenuhi amarah. Malam harinya, kantor telah sepi, namun Baskara dan Naina tidak berada di sana. Untuk menghindari kamera pengawas dan jaringan peladan kantor yang dimonitor oleh Valerie, Baskara membawa laptop pribadinya ke sebuah warung tenda wedang ronde yang hangat di kawasan Simpang 5. Hiruk-pikuk pejalan kaki dan suara kendaraan yang melintas menjadi latar belakang saat mereka duduk berhadapan di meja kayu sederhana. Uap panas beraroma jahe dan pandan mengepul dari mangkuk di hadapan mereka, mengusir hawa dingin malam kota Semarang. Baskara mengetik dengan cepat, memindahkan file render 3D dari peladen rahasianya. Naina duduk di sampingnya, membantu menghitung ulang kalkulasi interior agar selaras dengan perubahan struktur yang dibuat Baskara. Bahu mereka sesekali bersentuhan, menciptakan aliran listrik tak kasat mata yang membuat jantung keduanya berdegup kencang. "Mas yakin dengan apa yang Mas lakukan?" tanya Naina pelan, menatap rentetan kode dan desain struktur rumit di layar laptop. "Jika Mbak Valerie berhasil mempresentasikan ini besok di depan Tuan Dananjaya, dia akan mendapatkan semua pengakuan itu, dan Mas kehilangan hak cipta selamanya." Baskara menghentikan ketikannya sejenak. Ia menoleh, menatap mata jernih Naina di bawah temaram lampu jalanan kuning. Sudut bibir pria itu berkedut, membentuk sebuah senyum simpul yang sangat tipis dan penuh rahasia. "Seorang pencuri mungkin bisa mengambil denah sebuah rumah," ucap Baskara dengan suara rendah yang menggetarkan hati Naina, "tapi dia tak akan pernah tahu di mana fondasi yang sengaja dibiarkan rapuh." Besok pagi, panggung kemegahan Valerie akan berubah menjadi panggung eksekusinya sendiri. Sinar matahari pagi memantul keemasan di pucuk monumen Tugu Muda, menjanjikan awal hari yang cerah bagi kota Semarang.
Namun, di dalam ruang kerja manajer di lantai 5 firma arsitektur Megantara, udara terasa sedingin bongkahan es. Sebuah dokumen Non-Disclosure Agreement, NDA, tergeletak di atas meja kaca. Di sampingnya, sebuah pena tinta emas menunggu untuk digoreskan. Baskara berdiri tegap, matanya yang setajam elang menatap lurus ke arah dokumen yang akan melucuti seluruh hak cipta atas mahakarya yang ia bangun dengan peluh dan darah. Valerie duduk bersandar di kursi kebesarannya, menyesap kopi espresso dengan senyum kemenangan yang tercetak jelas di bibir merah meronanya. Tangan kirinya dengan sengaja mengetuk-metuk sampul kulit merah dari buku catatan peninggalan ayah Baskara. Tanda tangani, Baskara, perintah Valerie dengan nada manis yang berbisa. Tuan Dananjaya dan timnya sudah mendarat di Bandara Ahmad Yani. Mereka akan tiba di ruang presentasi utama dalam waktu 30 menit. Begitu tinta ini mengering, aku akan membayarkan hutang ayahmu ke perusahaan dan buku rongsokan ini akan kukembalikan padamu. Baskara menatap wanita itu tanpa ekspresi. Rahang sawo matangnya terkatup rapat. Tanpa membuang waktu untuk berdebat, pria itu mengambil pena emas tersebut dan membubuhkan tanda tangannya di atas kertas bermaterai. Tanda tangan yang meresmikan pencurian kekayaan intelektual terbesar di firma itu. Bagus. Anak pintar, cibir Valerie, menarik dokumen itu dan menyimpannya di dalam laci yang terkunci. Namun, saat Baskara mengulurkan tangannya untuk mengambil buku merah tersebut, Valerie justru menariknya mundur, menyembunyikan buku itu di balik punggungnya. Ah, satu hal lagi, Valerie menyeringai licik, menatap Baskara dengan tatapan merendahkan. Buku ini baru akan kuserahkan setelah presentasi selesai dan Tuan Dananjaya menandatangani kontrak mega proyeknya. Aku tidak sebodoh itu untuk melepaskan jaminanku sebelum kemenanganku mutlak. Dan pastikan kau dan desainer berhijab kesayanganmu itu berdiri di sudut ruangan tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Baskara menahan napas. Buku-buku jarinya memutih, namun ia menelan amarahnya bulat-bulat. Ia memutar tubuhnya dan melangkah keluar dari ruangan itu dalam keheningan yang mematikan. Panggung telah disiapkan, dan Baskara tahu persis, drama yang sesungguhnya baru saja dimulai. 30 menit kemudian, ruang presentasi VVIP di lantai atas firma telah dipenuhi oleh para petinggi. Meja bundar berbahan kayu jati itu dikelilingi oleh dewan direksi. Di kursi kehormatan, duduklah Tuan Dananjaya. Beliau adalah seorang investor raksasa dari Jakarta yang juga dikenal sebagai mantan insinyur sipil kawakan. Pria paruh baya itu memiliki rambut yang mulai memutih, namun posturnya tegap dan tatapan matanya sangat tajam, menyapu setiap inci ruangan dengan aura intimidasi yang elegan. Naina berdiri di sudut ruangan dekat meja proyektor, merapikan tumpukan brosur dengan tangan yang sedikit gemetar. Gadis berhijab bernuansa earth-tone itu melirik ke arah Baskara yang berdiri mematung di dekat pintu masuk. Bahu kiri pria itu masih terlihat sedikit kaku akibat luka robek semalam, namun wajahnya tetap tenang bak permukaan telaga yang dalam. Hati Naina terasa perih. Ia tahu betapa jeniusnya desain yang akan ditampilkan hari ini, dan ia harus menelan kenyataan pahit melihat pria yang diam-diam ia cintai tak mendapat pengakuan sepeser pun. Lampu ruangan diredupkan. Valerie melangkah ke depan layar raksasa dengan keanggunan seorang model landasan peraga. Ia memulai presentasinya dengan suara yang sangat meyakinkan. Di layar, muncullah model render 3D interaktif dari revitalisasi kota lama Semarang. Kualitas visualnya luar biasa nyata. Bangunan-bangunan peninggalan kolonial Belanda dengan jendela jalusi tinggi dan bata merah yang ekspos,
dipadukan secara brilian dengan kanopi baja ringan dan kaca temperet modern. Desain itu tidak merusak nilai sejarah, melainkan mengangkatnya menjadi sebuah mahakarya arsitektur kelas dunia. Tuan Dananjaya mengangguk-angguk pelan. Gurat kekaguman tak bisa disembunyikan dari wajah tegasnya. Para direktur firma bertepuk tangan bangga, menatap Valerie seolah wanita itu adalah penyelamat masa depan perusahaan. Desain ini memakan waktu berbulan-bulan riset pribadi saya, ucap Valerie dengan kebohongan yang meluncur semulus sutra. Ia tersenyum anggun, memancarkan pesona manipulatifnya. Saya mengkalkulasi setiap titik beban secara manual agar struktur baja modern tidak membebani fondasi bata kuno yang sudah berusia ratusan tahun. Naina menundukkan pandangannya, meremas ujung roknya. Kepalsuan yang diucapkan Valerie membuat perutnya mual. Ia menoleh ke arah Baskara, berharap melihat secercah kemarahan atau penolakan. Namun, pemuda sawo matang itu hanya menatap layar proyektor dengan sorot mata yang tak terbaca, menunggu dengan sabar layaknya pemburu di tengah padang ilalang. Presentasi berlanjut menuju sesi tanya-jawab. Valerie menjawab setiap pertanyaan estetika dan fungsi tata ruang dari Dewan Direksi dengan sangat sempurna. Wanita itu berada di atas angin. Ia hampir memenangkan segalanya. Kontrak bernilai triliunan rupiah itu seolah sudah berada di genggamannya. Valerie melirik ke arah Baskara dan Naina di sudut ruangan, memberikan senyuman sinis yang merendahkan, seakan berkata bahwa orang miskin akan selalu menjadi pijakan bagi mereka yang berkuasa. Sangat mengesankan, saudari Valerie, suara berat Tuan Dananjaya akhirnya memecah tepuk tangan riuh tersebut. Pria paruh baya itu mencondongkan tubuhnya ke depan, menautkan jemarinya di atas meja. Estetikanya tak tertandingi. Namun, sebagai seorang mantan insinyur, mata saya selalu tertuju pada fondasi. Senyum Valerie sedikit menegang, namun ia segera menetralkannya. Tentu, Tuan Dananjaya. Silakan. Tuan Dananjaya mengambil sebuah kacamata baca dari saku jasnya, memakainya, lalu menatap tajam ke arah cetak biru struktur yang terbentang di layar proyektor. Hening yang tiba-tiba menyelimuti ruangan membuat udara terasa sangat tipis. Gedung Marba, yang menjadi pusat dari desain Anda ini, memiliki dinding bata berpori yang sangat sensitif terhadap tekanan vertikal, ucap Tuan Dananjaya dengan intonasi perlahan yang menuntut perhatian mutlak. Anda menambahkan struktur kanopi baja ringan dengan bentang sejauh 20 meter di sayap barat. Di layar ini, Anda menggunakan sambungan plat baja standar pada titik tumpu utama. Pria paruh baya itu melepas kacamatanya, menatap Valerie lurus-lurus. Kalkulasi beban dinamis akibat angin kencang khas pesisir Semarang akan memberikan gaya ungkit pada plat baja itu. Dengan struktur bata setua itu, bangunan tersebut akan retak dalam waktu kurang dari 6 bulan dan runtuh dalam waktu setahun. Di mana kunci distribusi bebannya? Saya tidak melihat algoritma penyeimbang gaya di dalam lembar kalkulasi yang Anda berikan. Wajah elegan Valerie seketika membeku. Warna merah darah surut dari pipinya digantikan oleh kepucatan yang nyata. Mulutnya sedikit terbuka, namun tak ada suara yang keluar. Pertanyaan teknis tingkat tinggi itu menghantam otaknya yang tak pernah benar-benar memahami detail perhitungan Baskara. Ia telah memaksa Baskara merampungkan desainnya semalam, namun ia tak menyangka ada celah fatal yang sengaja disisakan. Valerie buru-buru menekan tombol presenter, mencoba mencari selide cadangan yang berisi rumus-rumus rumit yang ia pindahkan sembarangan dari laptop Baskara. Begini, Tuan Dananjaya, kami menggunakan sistem distribusi beban menyebar. Ada di halaman selanjutnya.
Layar menampilkan deretan angka dan rumus yang tampak canggih. Namun, bagi mata seorang insinyur kawakan seperti Tuan Dananjaya, itu hanyalah rentetan angka tanpa jiwa. Itu hanya rumus statis untuk beton bertulang, Nona Valerie, potong Tuan Dananjaya dengan nada kecewa yang mengiris tajam. Itu sama sekali tidak bisa diaplikasikan pada bata kolonial tanpa sabuk pengaman struktur. Jika ini benar-benar desain Anda seharusnya tahu bahwa ini adalah sebuah bunuh diri arsitektural. Kepanikan mulai menelan kewarasan Valerie. Para direktur firma saling berpandangan dengan wajah cemas. Kontrak triliunan itu tiba-tiba terasa menjauh dari genggaman. Dalam situasi terdesak, sifat manipulatif Valerie yang paling kejam mengambil alih. Ia tidak akan hancur sendirian. Ia butuh kambing hitam. Dan matanya langsung tertuju pada sudut ruangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, Tuan Dananjaya. Valerie memasukkan nada suaranya menjadi bergetar, merendahkan dirinya secara dramatis. Saya harus mengakui satu hal. Konsep dan estetika ini memang murni milik saya. Namun, untuk input data kalkulasi struktur tingkat akhir, saya mempercayakannya pada drafter lapangan saya. Bhaskara. Valerie menunjuk lurus ke arah Bhaskara. Saya baru menyadari bahwa dia sengaja menyabotase perhitungan ini untuk menjebak saya dan menghancurkan proyek ini. Naina terbelalak. Darahnya mendidih seketika. Itu fitnah, seru Naina tanpa sadar, melangkah maju dari sudut ruangan. Gadis berhijab itu tak peduli jika ia harus kehilangan pekerjaannya, ia tak akan membiarkan ketulusan Bhaskara diinjak-injak dengan kebohongan sekeji itu. Tuan Dananjaya, Mbak Valerie memaksa. Sebelum Naina menyelesaikan kalimatnya, Bhaskara meraih pergelangan tangan gadis itu dengan sangat lembut, menahannya. Sentuhan itu hangat, menenangkan, mengisyaratkan agar Naina tak perlu mengotori tangannya. Bhaskara melepaskan genggamannya, lalu melangkah ke tengah ruangan. Postur tubuhnya tegak, tak sedikit pun menciut oleh tatapan puluhan direktur dan investor raksasa. Kulit sawo matangnya kontras dengan kemeja putihnya yang sederhana, namun wibawanya menutupi seluruh kemewahan ruangan tersebut. Valerie benar, suara bariton Bhaskara membelah ketegangan, tenang dan sangat mematikan. Input data kalkulasi itu berasal dari saya. Dan memang, desain struktur di layar itu akan membuat gedung Marba runtuh dalam waktu kurang dari setahun. Para direktur terkesiap. Valerie tersenyum penuh kemenangan, merasa strateginya berhasil membuat Bhaskara mengakui sabotase itu. Anda dengar sendiri, Tuan Dananjaya. Dia adalah anak dari seorang koruptor yang dulu menggelapkan dana perusahaan kami. Dia pendendam dan tidak beradab. Namun Tuan Dananjaya mengangkat sebelah tangannya, menghentikan ocehan Valerie. Mata investor tua itu tak lepas dari wajah tenang Bhaskara. Ia melihat sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar pengakuan seorang bawahan yang putus asa. Jika kau tahu itu akan runtuh, Tuan Dananjaya bertanya pelan, penuh selidik, mengapa kau merancangnya seperti itu, anak muda? Karena layar itu hanya menampilkan apa yang mampu dicuri oleh seorang manajer yang tidak memiliki integritas, jawab Bhaskara telak, suaranya menggema memantul di dinding kaca. Valerie terbelalak, wajahnya memerah padam. Jaga mulutmu, kuli. Bhaskara mengabaikan makian itu. Ia merogoh saku kemejanya, mengeluarkan sebuah flash disk kecil berwarna hitam. Tanpa meminta izin, ia melangkah ke meja operator, mencabut flash disk milik Valerie, dan memasukkan miliknya.
Layar proyektor berkedip menampilkan sebuah skema struktur 3 dimensi yang sangat berbeda. Pada bagian fasad barat gedung marba, terlihat sebuah algoritma jaring-jaring baja transparan yang disisipkan di antara celah bata, mendistribusikan beban kanopi atap secara merata ke titik-titik fondasi terdalam tanpa merusak tekstur bangunan tua tersebut. Ini adalah kunci sabuk tarik, Baskara menjelaskan, menatap langsung ke mata Tuan Dananjaya. Sebuah teknik distribusi beban dinamis yang memanfaatkan getaran angin sebagai penyeimbang gaya. Teknik ini tidak akan Anda temukan di buku teks manapun di universitas, Tuan. Mata Tuan Dananjaya terbelalak lebar. Tangannya yang memegang kacamata bergetar pelan. Ia berdiri dari kursinya, mendekati layar proyektor seolah tak percaya dengan apa yang ia lihat. Napas pria paruh baya itu memburu. Kakunci sabuk tarik. Gumam Tuan Dananjaya, suaranya syarat akan keterkejutan yang luar biasa. Ia berbalik, menatap Banyu dengan pandangan yang tak bisa dilukiskan. Hanya ada satu orang arsitek di negeri ini yang pernah merumuskan teori gila namun sangat brilian ini. Sebuah teori yang ia tulis di dalam buku catatan bersampul kulit merah. Siapa namamu, anak muda? Dan dari mana kau mendapatkan rumus ini? Baskara berdiri tegak. Luka di bahunya, hinaannya menimpa ibunya, dan rasa sakit selama bertahun-tahun, kini bermuara pada 1 detik pembuktian ini. Ia menatap Valerie yang kini mematung dengan keringat dingin membasahi wajah elegannya, lalu beralih menatap Tuan Dananjaya. Nama saya Baskara, jawab pemuda itu mantap, suaranya menggetarkan seluruh relung hati Naina yang memperhatikannya dengan air mata haru. Dan orang yang Anda maksud adalah ayah saya, Raditya Aryaguna. Nama itu menggantung di udara, membekukan setiap tarikan napas di dalam ruang presentasi VVIP tersebut. Raditya Aryaguna. Bagi para direktur muda, nama itu mungkin sekadar catatan kelam dalam arsip perusahaan. Namun bagi Tuan Dananjaya, nama itu adalah sebuah gema dari masa lalu yang menggetarkan relung jiwanya. Kacamata di tangan investor raksasa itu terlepas, jatuh bergemerincing ke atas meja kaca. Tubuh tegapnya yang dibalut setelan jas pesanan khusus itu bergetar pelan. Ia menatap Baskara dengan mata membelalak, menyusuri setiap garis wajah pemuda sawo matang itu, mencari jejak sahabat lama yang telah lama tiada. Raditya. Gumam Tuan Dananjaya, suaranya parau, syarat akan kepedihan dan rasa bersalah yang telah mengendap bertahun-tahun. Pria paruh baya itu melangkah perlahan mengitari meja bundar, mendekati Baskara. Kau adalah putra tunggal Raditya? Pantas saja, sorot matamu, ketenanganmu saat menghadapi badai, kau mewarisi segalanya dari pria paling jenius dan paling jujur yang pernah kukenal. Mendengar kata jujur keluar dari mulut seorang investor nomor 1 di negeri ini, wajah elegan Valerie seketika pias. Riasan mahalnya tak mampu menutupi kepanikan yang mulai meretakkan topeng arogansinya. Tuan Dananjaya, Anda pasti salah paham, sela Valerie dengan nada melengking yang putus asa. Ia berlari kecil ke depan layar proyektor, berusaha memblokir pandangan sang investor dari desain Baskara. Raditya Aryaguna adalah seorang koruptor. Ayah saya sendiri yang menemukan bukti penggelapan dana itu 10 tahun lalu. Dia hampir membangkrutkan firma ini. Pemuda ini hanya mencoba memanipulasi Anda dengan kisah sedih palsu. Tuan Dananjaya menghentikan langkahnya. Ia menoleh perlahan ke arah Valerie. Sorot matanya yang tadi dipenuhi keharuan, kini berubah menjadi tatapan sedingin es di kutub utara.
Wibawa pria itu menekan seisi ruangan hingga tak ada satupun direktur firma yang berani mengeluarkan suara. 10 tahun lalu, aku adalah auditor independen muda yang ditugaskan menyelidiki kebocoran dana di firma ini, ucap Tuan Dananjaya dengan nada rendah yang menggelegar di setiap sudut ruangan. Aku menemukan bukti bahwa Raditya tidak bersalah. Dia dijebak. Seseorang memanipulasi tanda tangannya untuk memindahkan miliaran rupiah ke rekening cangkang di luar negeri. Dan saat aku hendak menyerahkan bukti itu ke pengadilan ayahmu, Nona Valerie, menggunakan kekuasaan politiknya untuk membungkamku, mencabut lisensiku, dan menghancurkan karirku di Semarang hingga aku terpaksa melarikan diri ke Jakarta. Ruangan itu meledak dalam bisik-bisik kejut para direktur. Valerie terhuyung mundur, punggungnya menabrak papan tulis kaca. Ia menggelengkan kepalanya dengan kuat, menolak kenyataan yang baru saja menghancurkan fondasi kebanggaannya. Tidak, itu tidak benar. Anda mengarang cerita untuk membela kuli rendahan ini, jerit Valerie histeris. Kepanikannya memuncak. Ia menatap Baskara dengan kilat kebencian yang menyala-nyala. Dalam kondisi terdesak, tabiat aslinya yang licik dan manipulatif mengambil alih secara brutal. Valerie berlari menuju laci mejanya, mengeluarkannya dengan kasar, dan menarik sebuah dokumen bermaterai. Dokumen non-disclosure agreement yang baru saja ditandatangani Baskara pagi ini. Ia mengangkat kertas itu tinggi-tinggi seolah itu adalah jimat penangkal maut. Kalian semua dengar ini, teriak Valerie, napasnya memburu. Tidak peduli siapa ayahnya, tidak peduli siapa yang merancang, kunci sabuk tarik, sialan ini. Baskara telah menandatangani perjanjian ini 1 jam yang lalu. Di mata hukum, seluruh ide, konsep, dan gambar kerja yang ada di layar itu adalah hak milik mutlak firma Megantara. Hak milikku. Wanita itu tertawa sumbang, menatap Tuan Dananjaya dengan tatapan menantang. Jika Anda menginginkan desain ini untuk membangun kota lama, Anda tetap harus menandatangani kontrak triliunan itu denganku, Tuan Dananjaya. Jika tidak, proyek ini tidak akan pernah terbangun, dan aku akan memastikan Baskara dituntut atas pelanggaran NDA hingga ia membusuk di penjara. Ancaman itu membuat udara kembali membeku. Hukum tertulis adalah senjata yang paling kejam, dan Valerie baru saja menggunakannya untuk menyandera sebuah mahakarya. Baskara mengertakkan rahangnya. Ia telah memperhitungkan ini, namun melihat keserakahan yang tak berujung dari wanita itu membuat darahnya mendidih. Ia siap mengorbankan masa depannya sendiri demi membongkar kebenaran, meski itu berarti ia harus masuk bui. Namun, sebelum Baskara sempat melangkah maju untuk menghancurkan kontrak itu dengan tangannya sendiri, seorang gadis berhijab bernuansa bumi melangkah membelah ketegangan ruangan. Naina. Wajah ayunya memancarkan ketenangan yang luar biasa elegan. Gadis itu tidak berteriak, tidak membentak, namun setiap langkahnya memancarkan otoritas moral yang membuat semua mata tertuju padanya. Ia berjalan mendekati Valerie, menatap dokumen di tangan manajernya itu dengan senyum tipis yang syarat akan kecerdasan. Mbak Valerie, suara lembut Naina mengalun, memecah kepanikan. Sebuah kontrak hukum mengikat apa yang tertulis di dalamnya secara spesifik. Boleh saya meminjam dokumen itu sebentar? Tanpa menunggu jawaban Valerie yang sedang mematung kebingungan, Naina mengambil dokumen itu dari tangan sang manajer dengan gerakan yang sangat sopan namun tak terbantahkan. Gadis itu membaca paragraf kedua dari dokumen tersebut dengan suara lantang dan artikulasi yang jernih. Pihak kedua, yakni saudara Baskara, menyerahkan seluruh hak cipta atas desain 3D, kalkulasi struktur, dan gambar kerja yang tersimpan di dalam peladan utama,
server firma Megantara pertanggal hari ini, pukul 8 pagi. Naina menghentikan bacaannya, lalu mendongak menatap Valerie. Mbak Valerie sangat teliti mencantumkan batasan ruang lingkup digital untuk memastikan desain yang Mbak curi semalam menjadi sah milik Mbak. Lanjut Naina dengan tatapan teduh namun menusuk tajam. Sayangnya, desain, kunci sabuk tarik, yang baru saja memukau Tuan Dananjaya ini, tidak pernah menyentuh peladan perusahaan kita satu bait pun. Valerie membelalakkan matanya. Jantungnya seakan jatuh ke dasar perut. Naina menunjuk ke arah flash disk hitam milik Baskara yang tertancap di komputer proyektor. Desain itu dikerjakan semalaman di laptop pribadi Mas Baskara, menggunakan perangkat lunak berlisensi atas nama pribadinya, dan dipresentasikan langsung dari media penyimpanan eksternal miliknya. Desain ini murni kekayaan intelektual Mas Baskara di luar jam kerja dan fasilitas perusahaan. Dokumen yang Mbak pegang ini. Naina meletakkan kembali kertas ND itu ke atas meja dengan gerakan perlahan. Hanyalah secari kertas yang mengklaim desain gagal yang akan meruntuhkan gedung Marba. Silakan Mbak ambil kembali. Bisik-bisik para direktur berubah menjadi gumaman kekaguman atas ketajaman analisis desainer junior tersebut. Tuan Dananjaya tersenyum lebar, menatap Naina dengan rasa hormat yang mendalam. Ia melihat sosok wanita yang tak hanya cantik parasnya, tapi memiliki kecerdasan emosional dan ketegasan luar biasa untuk melindungi orang yang berharga baginya. Valerie gemetar hebat. Seluruh senjatanya telah dipatahkan. Ia menatap Naina dengan kebencian yang meluap-luap. Dasar gadis miskin kurang ajar. Beraninya kau melawanku di perusahaanku sendiri. Satpam. Seret dua kuli jalanan ini keluar dari gedung sekarang juga. Namun tak ada satupun satpam yang bergerak. Di ambang pintu, para pengawal pribadi Tuan Dananjaya yang berjas hitam tegap telah melangkah masuk, memblokir segala bentuk ancaman fisik terhadap Baskara dan Naina. Kepanikan Valerie mencapai puncaknya. Ia mundur ke meja kerjanya, membuka laci dengan kasar, dan menarik keluar buku bersampul kulit merah peninggalan ayah Baskara. Wanita itu mengangkat buku tersebut, tangannya yang lain meraih sebuah pemantik api logam dari atas meja cerutunya. Jangan ada yang mendekat, jerit Valerie histeris, menyalakan pemantik itu hingga apinya menyambar-nyambar berbahaya di dekat ujung kertas tua tersebut. Kalian pikir kalian sudah menang? Di dalam buku ini ada rahasia algoritma aslinya. Kalau aku tidak bisa memilikinya, maka tidak ada seorang pun yang boleh memilikinya. Baskara, kau akan kehilangan warisan ayahmu selamanya. Pemandangan api yang menjilat di dekat sampul kulit merah itu membuat napas Baskara terhenti. Buku itu adalah detak jantung terakhir ayahnya, satu-satunya penghubung fisik yang tersisa antara dirinya dan pria yang mengajarinya menggambar garis lurus pertama di atas kertas kalkir. Di dalam buku itu tersimpan kehormatan keluarganya. Valerie, hentikan, suara Baskara merendah, sangat gelap, memancarkan aura bahaya yang membuat bulu kuduk para direktur meremang. Ia melangkah maju satu langkah. Hatinya menjerit, namun otaknya menolak untuk tunduk pada teror murahan wanita itu. Mundur, Baskara. Atau kubakar ini sekarang juga, ancam Valerie, tangannya gemetar hebat memegang pemantik api. Keputusasaan telah menelan sisa-sisa kewarasannya. Ia tidak lagi peduli pada citra elegannya. Ia hanya ingin menghancurkan apa yang paling berharga bagi pria yang telah meruntuhkan kerajaannya. Tuan Dananjaya menghela napas panjang, menatap Valerie dengan pandangan penuh rasa kasihan yang merendahkan. Investor raksasa itu menggelengkan kepalanya pelan. Bakar saja,
Nona Valerie, ucap Tuan Dananjaya dengan ketenangan yang luar biasa absolut. Semua orang di ruangan itu, termasuk Baskara dan Naina, menoleh kaget ke arah sang investor. Tuan Dananjaya melangkah maju, berdiri di samping Baskara, menempatkan tangannya di bahu kokoh pemuda itu. Bakar saja buku tua itu. Kau pikir Raditya Aryaguna adalah pria bodoh yang hanya mengandalkan secari kertas untuk melindungi mahakaryanya? Kau lupa sedang berhadapan dengan darah dagingnya. Valerie membeku. Apinya masih menyala, namun keraguan mulai merayapi benaknya. Tuan Dananjaya menatap Baskara dengan senyum bangga. Aku sudah melihat layar presentasi itu, Baskara. Algoritma, kunci sabuk tarik, itu kau tidak menyalinya dari buku catatan ayahmu, bukan? Kau telah menghafalnya, membedahnya, dan menyempurnakannya di dalam kepalamu sendiri selama bertahun-tahun. Baskara menatap sang investor tua, lalu perlahan menganggukkan kepalanya. Rahang pria sawo matang itu mengendur. Beban berat yang bertumpu di pundaknya seakan diangkat separuh. Ia menatap Valerie dengan sorot mata yang penuh dengan kemenangan sunyi. Buku itu memang sangat berharga bagi saya secara sentimental, Mbak Valerie, ucap Baskara datar. Tapi secara fungsi, seluruh isi buku itu, ratusan rumus kalkulus, skema pembebanan, hingga catatan harian ayah saya, sudah saya salin dalam format digital terenkripsi di banyak peladen awan sejak 5 tahun lalu. Anda tidak sedang memegang masa depan saya. Anda hanya memegang seonggok kertas tua. Api di pemantik Valerie padam. Tangan wanita itu bergetar hebat hingga buku merah tersebut merosot dari cengkeramannya, jatuh terhempas ke atas lantai karpet dengan bunyi gedebuk yang memilukan. Semua ilusi kekuasaannya hancur berkeping-keping. Ia tidak memiliki apa-apa lagi untuk dijadikan sandera. Tuan Dananjaya berbalik menghadap Dewan Direksi firma Megantara yang sejak tadi mematung pucat pasi. Bapak-bapak sekalian, suara Tuan Dananjaya menggelegar, memvonis nasib perusahaan itu dengan kata-katanya. Hari ini, saya telah melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana firma ini dikelola. Penuh dengan kebohongan, pencurian kekayaan intelektual, dan manipulasi kotor yang dipimpin oleh manajer Anda. Per detik ini, saya secara resmi membatalkan seluruh rencana investasi dan kerjasama dengan firma Megantara. Direktur utama firma itu terkesiap, nyaris pingsan di kursinya. Batalnya investasi ini sama saja dengan lonceng kematian bagi perusahaan mereka yang sedang dililit hutang bank. Tidak hanya itu, lanjut Tuan Dananjaya tanpa ampun, matanya menatap tajam bak pedang keadilan. Tim kuasa hukum saya akan melaporkan temuan sabotase data dan pencurian hak cipta ini ke kepolisian. Dan saya juga akan meminta pihak berwenang membuka kembali kasus penggelapan dana 10 tahun lalu. Kita akan melihat siapa sebenarnya tikus yang menggerogoti uang perusahaan ini di masa lalu. Hukuman karma itu jatuh dengan sangat elegan. Tidak ada kekerasan fisik, tidak ada pertumpahan darah. Valerie hancur oleh kesombongannya sendiri. Wanita yang selalu memamerkan tas branded dan status sosialnya itu kini merosot jatuh ke lantai, berlutut dengan riasan wajah yang luntur oleh air mata keputusasaan. Para direktur meninggalkannya, menghindarinya seolah ia adalah wabah penyakit. Karirnya tamat. Kekayaannya akan disita. Dan aib yang selama ini ia lemparkan pada keluarga Baskara, kini berbalik menghantam wajahnya sendiri dengan kekuatan ribuan kali lipat. Baskara melangkah mendekati tumpukan buku merah yang tergeletak di lantai. Ia berjongkok, mengabaikan rasa nyeri di bahunya,
lalu memungut buku peninggalan ayahnya itu dengan kedua tangan. Ia mengusap debu dari sampul kulitnya dengan sangat lembut, seolah mengusap luka lama yang akhirnya menemukan obatnya. Di titik ini, Bhaskara memejamkan matanya rapat-rapat. Pria yang selama bertahun-tahun menelan penderitaan dalam diam itu, untuk pertama kalinya membiarkan setetes air mata jatuh membasahi pipi sawo matangnya. Air mata kelegaan. Air mata kebebasan. Ayahnya tak lagi menyandang status koruptor. Ibunya bisa tidur nyenyak malam ini. Sebuah tangan yang sangat lembut menyentuh lengannya. Bhaskara membuka mata, mendapati Naina telah berjongkok di sampingnya. Gadis berhijab itu tersenyum dengan mata yang juga berkaca-kaca, senyum yang memancarkan kehangatan matahari pagi. Naina tidak mengatakan apa-apa, ia hanya mengangguk pelan, menyalurkan seluruh kekuatannya untuk menguatkan pria itu. Bhaskara menatap Naina. Dinding es yang membekukan hatinya selama bertahun-tahun mencair tak bersisa. Ia menyadari, tanpa keberanian gadis ini untuk berdiri menentang Valerie dengan argumen elegan tadi, ia mungkin masih terjebak dalam rasa putus asa. "Terima kasih," bisik Bhaskara parau, suaranya hanya bisa didengar oleh mereka berdua. "Untuk wedang jahe malam itu, untuk perban di bahuku, dan untuk suaramu hari ini." Naina tersenyum semakin lebar, rona merah menghiasi pipi kuning langsatnya. "Sama-sama, Mas. Lain kali, kalau Mas mau mentraktir saya wedang ronde, pastikan dompet Mas tidak tertinggal lagi di kantor ya." Bhaskara terkekeh pelan, sebuah suara tawa yang sangat langka dan indah, membuat jantung Naina berdegup kencang. Mereka bangkit berdiri, bersiap melangkah keluar dari ruangan yang penuh dengan kebusukan masa lalu itu, menuju pintu yang terbuka lebar. Namun, sebelum mereka mencapai lobi lift, suara langkah sepatu kulit yang berat menghentikan mereka. Tuan Dananjaya berdiri menyusul mereka di lorong kaca. Pria paruh baya itu menatap Bhaskara dan Naina bergantian dengan senyum penuh misteri dan kekaguman. "Bhaskara, Naina," panggil Tuan Dananjaya, melipat tangannya di belakang punggung. "Aku telah membatalkan kontrak dengan firma Megantara. Tapi, dana triliunan rupiah untuk revitalisasi kota lama Semarang masih tertahan di rekening perusahaanku. Dan aku tidak akan mempercayakan kunci sabuk tarik itu pada tangan siapapun selain penciptanya." Bhaskara menautkan alisnya, tak sepenuhnya memahami arah pembicaraan sang investor raksasa. Tuan Dananjaya tersenyum lebar. "Aku sedang mencari sepasang arsitek dan desainer interior jenius yang berani, jujur, dan memiliki harga diri yang tak bisa dibeli. Seseorang untuk memimpin firma arsitektur baruku yang akan berbasis di Jakarta. Atau mungkin kita buka kantor pusatnya di Semarang ini saja. Bagaimana menurut kalian berdua? Apakah kalian siap untuk menulis sejarah baru di dunia arsitektur negeri ini bersamaku?" Tawaran dari Tuan Dananjaya menggantung di udara lorong kaca gedung firma yang dingin, namun membawa kehangatan yang tak terlukiskan bagi Bhaskara dan Naina. Pemuda sawo matang itu terdiam sejenak. Matanya menatap hamparan lanskap kota Semarang dari balik dinding kaca. Di kejauhan, kubah gereja Blenduk di kawasan kota lama tampak kokoh menantang zaman, mengingatkan Bhaskara pada filosofi arsitektur yang selalu diajarkan mendiang ayahnya. Bhaskara menoleh, menatap Tuan Dananjaya dengan rasa hormat yang mendalam. "Tuan Dananjaya," ucap Bhaskara dengan suara baritonnya yang tenang, "kunci sabuk tarik itu sebenarnya bukan murni penemuan modern. Ayah saya mengadaptasinya dari teknik kuncian kayu tanpa paku pada rumah-rumah adat Nusantara kuno,
yang mampu meredam getaran gempa dengan membiarkan strukturnya bergerak dinamis, bukan melawannya dengan kekakuan baja. Saya menyempurnakannya agar kearifan lokal itu bisa menopang fasad bata kolonial tanpa merusak sejarahnya. Mendengar penjelasan yang begitu mendalam dan menghargai akar budaya Nusantara itu, Tuan Dananjaya tersenyum semakin lebar. Matanya berbinar penuh kebanggaan. Raditya pasti sangat bangga melihatmu hari ini, Baskara. Pemahamanmu melampaui perhitungan matematis. Kau memiliki jiwa seorang pembangun sejati. Jadi, bagaimana jawabanmu? Kota Semarang ini membutuhkan sentuhan tangan kalian berdua. Baskara menoleh ke arah Naina. Gadis berhijab itu menatapnya dengan anggukan kecil yang mantap, mata teduhnya memancarkan keyakinan yang menguatkan setiap keraguan di hati pria itu. Dukungan tanpa kata yang selalu Naina berikan adalah fondasi terkuat yang pernah Baskara miliki. Kami menerimanya, Tuan, jawab Baskara telak. Dan kami akan memulai kantor pusat itu di Semarang. Di tanah kelahiran ayah saya. Hari-hari berikutnya bergulir bak angin puting beliung yang membersihkan segala kotoran. Investigasi besar-besaran yang dipelopori oleh tim hukum Tuan Dananjaya membuka kembali kota Pandora kasus 10 tahun silam. Audit forensik membuktikan bahwa tanda tangan Raditya Aryaguna telah dipalsukan secara digital oleh ayah Valerie. Salinan aliran dana hitam itu diserahkan ke meja hijau. Karma menghampiri Valerie dengan cara yang sangat elegan dan meluluh lantakan. Tidak ada kekerasan, tidak ada penderitaan fisik. Wanita arogan yang selalu memuja kemewahan dan kasta itu diseret keluar dari zona nyamannya oleh tangan hukum. Seluruh aset firma, mobil mewah, dan rumah gedongannya disita oleh negara untuk melunasi kerugian investor. Valerie, yang terbiasa menggunakan kemiskinan sebagai senjata untuk merendahkan orang lain, kini harus menelan pil pahit menjadi pesakitan yang tak memiliki apa-apa selain pakaian yang melekat di tubuhnya. Sidang pengadilan memutuskan ia bersalah atas sabotase data dan penggelapan, mengakhiri ambisinya di balik jeruji besi. Sementara itu, di sebuah rumah sederhana di kawasan pinggiran Semarang, Banyu duduk bersimpuh di pangkuan ibunya yang tunanetra. Surat putusan pengadilan yang membersihkan nama Raditya Aryaguna telah dibacakan. Sang ibu menangis terisak, mengelus rambut hitam putranya dengan tangan yang bergetar hebat. Hutang miliaran yang membelenggu mereka menguap menjadi debu. Kehormatan keluarga mereka telah kembali utuh. Baskara memejamkan mata, merasakan kedamaian yang belum pernah ia cecap selama 1 dekade terakhir. Luka batinnya perlahan mengering, digantikan oleh cahaya terang yang dituntun oleh tangan seorang gadis berhijab. Bulan berganti bulan. Kantor arsitektur baru bernama Baskara Dananjaya Associates berdiri kokoh di sebuah bangunan peninggalan era Hindia Belanda yang telah direnovasi di kawasan Kota Lama. Baskara menduduki kursi direktur utama, sementara Naina memimpin divisi desain interior. Mereka bekerja berdampingan, merealisasikan mahakarya revitalisasi yang tertunda. Sikap Baskara di kantor baru tak banyak berubah. Ia tetap pria yang irit bicara, tak pernah merayu, dan selalu mengutamakan tindakan. Namun, sikap dinginnya telah sirna. Karyawan-karyawannya sangat menghormatinya karena ia tidak pernah segan turun tangan mengajari para drafter junior dan selalu memastikan tidak ada satupun karya bawahannya yang diklaim tanpa kredit. Suatu sore yang teduh, hujan rintik kembali membasahi paving blok Kota Lama. Naina sedang duduk di meja kerjanya, memijat pelipisnya karena kelelahan menyusun palet warna untuk kafe baru di sayap timur proyek. Tiba-tiba, secangkir wedang jahe panas dengan aroma pandan yang khas diletakkan di atas mejanya.
Naina mendongak. Baskara berdiri di sana, mengenakan kemeja linen berwarna bumi dengan lengan yang digulung rapi. Tidak ada kata-kata manis. Pria itu hanya meletakkan sebuah map bludru berwarna biru tua di samping cangkir tersebut, lalu duduk di kursi seberang meja Naina. "Diminum dulu, mumpung masih hangat," ucap Baskara pelan, suaranya mengalun bariton memecah kesunyian ruang kerja mereka. Naina tersenyum, pipi kuning langsatnya bersemu merah. Ia menyesap wedang jahe itu, merasakan kehangatan yang mengalir hingga ke rongga dada. Gadis itu lalu menatap map bludru di atas mejanya dengan kening berkerut. "Ini dokumen apa, Mas? Ada revisi interior lagi dari Tuan Dananjaya?" Baskara menggeleng pelan. Ia menatap Naina lekat-lekat, sorot mata elangnya memancarkan kelembutan yang hanya ia sediakan untuk satu orang di dunia ini. "Buka saja." Tangan Naina yang lentik perlahan membuka map bludru tersebut. Matanya terbelalak lebar, napasnya seakan terhenti di tenggorokan. Di dalam map itu, bukanlah gambar kerja arsitektur, melainkan selembar sertifikat rumah atas nama Ibu Naina, lengkap dengan cap lunas dari pihak bank. "Mas Baskara!" Suara Naina bergetar hebat. Air mata haru seketika menggenang di pelupuk matanya. "Ini, bagaimana mungkin, rumah peninggalan ayah saya harganya sangat mahal. Itu adalah bagian dari bonus pertamamu sebagai kepala desain interior," potong Baskara dengan intonasi yang sangat tenang, meski jantungnya sendiri berdegup kencang. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, melipat tangannya di atas meja. "Ibumu tidak perlu lagi cemas memikirkan hutang. Kalian tidak akan pernah terusir dari rumah itu, Naina." Air mata Naina akhirnya tumpah. Gadis itu menutupi wajahnya dengan kedua tangan, menangis terseduh-seduh bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang meluap-luap. Pria di hadapannya ini telah melunasi beban terberat dalam hidupnya, lagi-lagi tanpa banyak bicara, tanpa meminta pengakuan. "Mas terlalu baik, saya tidak tahu harus membalas budi ini dengan apa," isak Naina pelan. Baskara terdiam sejenak. Pemuda yang seumur hidupnya selalu menahan diri itu akhirnya membiarkan hatinya mengambil alih. Ia menatap gadis berhijab yang menangis di hadapannya, mengingat kembali saat Naina menyeka debu di wajahnya, saat Naina membebat luka di bahunya dengan pashmina, dan saat Naina menantang Valerie tanpa rasa takut demi melindungi harga dirinya. "Kau tidak perlu membalas apapun, Naina," ucap Baskara, suaranya sangat rendah dan syarat akan kesungguhan. "Kau sudah menyelamatkanku jauh sebelum aku bisa menyelamatkan atap rumah ibumu. Kau adalah satu-satunya orang yang memandangku sebagai manusia utuh saat seluruh dunia hanya melihatku sebagai anak seorang koruptor." Baskara menarik napas panjang. Ia bukanlah pujangga yang pandai merangkai kata cinta, namun kejujurannya adalah hal paling romantis yang pernah didengar oleh Naina. "Aku tidak bisa menjanjikan kata-kata manis setiap hari," lanjut Baskara, matanya mengunci tatapan Naina yang kini mendongak menatapnya. "Tapi aku bisa menjanjikan bahwa aku akan selalu memastikan laptopmu tidak pernah mati saat kau butuh. Aku akan selalu ada untuk memungut bata yang menghalangimu, dan aku akan selalu memastikan kopi di mejamu tetap hangat. Maukah kau menjadi penyempurna separuh agamaku, Naina?" Waktu bergulir membawa perubahan yang mengagumkan bagi wajah kota Semarang. 2 tahun sejak kejatuhan Firma Lama, proyek revitalisasi kota lama akhirnya diresmikan. Malam itu, kawasan bersejarah tersebut bermandikan cahaya lampu temaram yang menyorot indah ke arah fasad-fasad bata kolonial. Tidak ada dinding yang retak,
tidak ada struktur yang mengkhawatirkan. Kunci sabuk tarik yang diimplementasikan Bhaskara bekerja dengan sangat sempurna, memeluk bangunan-bangunan tua itu dengan kokoh dan aman. Gedung Marba yang dulunya rapuh kini berdiri megah, menjadi pusat pameran budaya dan seni Nusantara. Para pejabat kota, menteri, dan Tuan Dananjaya hadir merayakan keberhasilan yang tak hanya menyelamatkan sejarah, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat pesisir. Di tengah keramaian acara peresmian tersebut, Bhaskara berdiri dengan balutan jas rapi bernuansa gelap yang sangat pas di tubuh tegapnya. Ia menerima jabat tangan dan ucapan selamat dari para petinggi negeri dengan kerendahan hati yang tak pernah berubah. Kulit sawo matangnya dan garis wajahnya yang tegas memancarkan wibawa seorang arsitek kelas atas, tak lagi diwarnai oleh bayang-bayang masa lalu yang kelam. Namun, mata elang Bhaskara selalu mencuri pandang ke satu arah. Di sudut ruangan pameran, Naina sedang menjelaskan detail ornamen interior kayu ukir Jepara kepada sekelompok tamu. Istrinya itu tampak luar biasa anggun dengan gaun kebaya modern bernuansa earth tone dan hijab yang menjuntai menutupi dadanya. Sebuah cincin emas putih melingkar indah di jari manisnya, menjadi simbol janji suci yang telah mereka ikrarkan 6 bulan lalu. Alhamdulillah, semuanya selesai dengan baik, Mas, ucap Naina sambil menyandarkan kepalanya ringan ke bahu kokoh Bhaskara. Bapak pasti sangat bangga melihat kunci sabuk tariknya bisa berdiri seindah ini. Bhaskara mengusap lembut punggung tangan istrinya. Beliau akan lebih bangga melihat menantunya. Kamulah yang membuat semua ini menjadi nyata, Naina. Kalau kau tidak berdiri melawannya hari itu, aku mungkin sudah menyerah dan membiarkan mahakarya ini hangus dibakar keserakahan. Naina tersenyum, mengeratkan genggaman tangannya. Ia menatap wajah suaminya dari samping. Bhaskara mungkin tidak pandai mengumbar kemesraan dengan puisi atau bunga mawar merah setiap hari. Namun, pria itu menunjukkan cintanya dengan selalu membukakan pintu mobil, memastikan jaket Naina cukup tebal saat angin malam berhembus kencang, dan selalu mencium kening ibunda Naina setiap kali mereka berkunjung. Kisah mereka menjadi saksi bisu di balik kokohnya bangunan-bangunan tua Semarang ini. Bahwa kebohongan dan manipulasi yang dibangun di atas penderitaan orang lain, betapapun megahnya, pasti akan runtuh oleh beban kesombongannya sendiri. Namun kehormatan yang dijaga dengan kejujuran, kerja keras dalam diam, dan cinta yang tulus tanpa syarat akan berdiri tegak menjadi fondasi yang tak tergoyahkan oleh badai apapun. Bhaskara menoleh, mengecup lembut pucuk kepala Naina yang tertutup hijab. Di bawah langit malam kota pesisir yang bertabur bintang, arsitek jenius yang terbiasa hidup dalam bayang-bayang itu akhirnya menemukan cahaya abadinya. Ia memang tak pernah banyak menyatakan cinta dengan kata-kata, namun setiap tarikan napas dan tindakan kecilnya telah menggetarkan hati Naina, mengikat jiwa mereka dalam sebuah mahakarya kehidupan yang tak akan pernah lekang oleh waktu.